ketika ketemu sama atasan yang memang sesuai dengan pikirannya tadi, Mhm. kita tuh dikasih waktu sama Allah untuk memaknai atasan yang tidak seenak atasan kita sebelumnya atau atasan yang secara performance, secara Mhm. treatment ke kita jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat BSI semua? Kita dengar semuanya mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat Amin. dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat datang di entah pagi, siang atau malam menyaksikan tayangan ini. Bersama dengan saya Reza Dika Rojani. Selamat datang dalam acara Podcast Ramadan bersama Region 7 Bandung. Boleh tepuk tangan dong? Ini terdengar suara-suara karena ada penonton di studio juga ya. Asik banget. Ke Jagakarsa beli kedondong. Asik. Kok asik, cakep dong. Cakep. Ke Jagakarsa beli kedondong. Cakep. Pada puasa dong. Karena tayangan kita kali ini kita sedang dalam kondisi Ramadan, jadi kita masih puasa ya. Ini hanya dengan display saja, tidak ada air kopinya. Jadi hari ini kita ada acara podcast, tentunya dengan pemateri-pemateri yang isinya daging semua, materinya bukan orangnya. Ya, isinya Rasanya daging semua. Ya, kita hari ini bakal ngomongin dengan tema pasca merger, gue mesti ngapain ya? Kan banyak curhat colongan, jadi banyak pertanyaan terkait, ini abis merger, gue punya atasan baru nih. Ini abis merger, gue punya bawahan baru. Abis merger, gue punya lingkungan baru. Kemudian budaya yang baru, gimana ya cara meresponnya ya? Nah, apakah kita harus cuek, kayak Rizky Febian ya? Apa aku harus cuek? Nah, apakah harus cuek? Atau kita harus fast respon, seperti kita merespon azan maghrib ya? Asik. Betul. Terdengar azan langsung, padahal baru azan zuhur ya. Apakah harus secepat itu? Jadi kita akan belajar tentang respon. Nah, kita alhamdulillah hari ini kedatangan bintang tamu yang sebetulnya jadwalnya padat banget. Nah, akan belajar tentang respon. Karena beliau spesialis tentang high class respon. Nah, nanti kita akan belajar apa terkait high class respon dan gimana sih merespon kita nanti pasca merger. Nah, kita sudah kedatangan hari ini yang mungkin nggak mau disebut bapak kayaknya ya. Kita akan panggil saja Akang, Kang Bro, Kang Hari Firmansyah. Assalamualaikum Kang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Eja. Apa kabar Kang? Saya alhamdulillah luar biasa pisan. Ngomong sama motivator itu baru ngomong alhamdulillah aja sudah termotivasi saya ya. Jadi kalau saya gitu orangnya, ketemu motivator saya langsung termotivasi ya. Ketemu provokator langsung terprovokasi. Enggak ya. Kegiatan hari ini apa aja Kang di Ramadan kali ini nih? Kegiatan Ramadan keseharian masih temenin anak PJJ sampai jam 10:30. Tentu ya sebagai orang tua online ya. Jadi orang tua online ya. Itu sama saya juga ya. Nemenin anak PJJ 10:30, dari 10:30 baru beraktivitas untuk pekerjaan. Betul. Tapi insya Allah dijagain nih. Jadi manggil sahabat-sahabat BSI-nya apa? Insan. Sahabat Besi. Sahabat BSI jadi dijagain. Mudah-mudahan after Ramadan masih tetap kejaga. Betul. Ya kan? Kalau yang ubudiahnya tetap terjaga. Ya. Gak usah disebutin juga. Betul. Setelah itu baru beraktivitas jam 10:30. Keliling-keliling dulu sebentar tadi dan akhirnya ada di kantor Region 7 yang keren pisan ini. Luar biasa, Masya Allah. Jadi tadi kalau misalnya kita pantau di Instagramnya @hari_firmansyah HR, betul Kang? Yap. Kegiatannya padat banget. Nah kita bakal tanya, di Ramadan ini bukan yang ngerem kegiatan malah ngegas kegiatan. Penuh pisan gitu kegiatannya tuh di Ramadan ya. Nanti kita akan tanya gimana tipsnya bisa langsung manteng di Ramadan bersama Kang Hari. Di mana kalau kata koran pikiran rakyat, Kang Hari adalah salah satu dari 10 motivator terbaik di Indonesia yang punya gaya dan ciri khas terbaik dan berbeda. Gayanya beda, lihat dong. Beda namanya. Beda dong. Auranya aura motivator ya. Karena motivator itu jarang banget pakai bahasa lokal, sementara saya banyak banget pakai bahasa Sunda. Oh, itu gitu. makanya beda di Tenang, nanti ada translate kan. Ya, siap. Editor harus bekerja ya Anda ya. Betul.
Dan Kang Hari juga sudah menjadi trainer dari lebih mungkin dari 150 perusahaan lebih kali Kang ya. Ya, insya Allah. Dari tahun berapa Kang? Dari tahun 2007. 2007. Jadi ini usia ke-14. 14 tahun sudah memotivasi orang, luar biasa ya. Saya juga kurang lebih di 10 tahun bekerja di salah satu bank syariah juga nih. Ini 14 tahun sudah menjadi motivator, luar biasa ya. Dan sekarang udah penuh tadi, balik lagi ke pertanyaan saya Kang. Gimana sih di Ramadan masih bisa ngegas kegiatan? Iya, karena nggak ada alasan untuk ngerem kegiatan. Nah, Benar nggak, sahabat BSI? Justru di Ramadan ini kita punya momentum yang sangat luar biasa. Istilahnya kan kayak gini, ketika kita secara lahir nih kan, kita kan ada fisik, ada ruh, ada jasad ya. yes. Jadi ketika jasad kita, fisik kita banyak kurangin, Betul. ternyata ruhnya itu jadi naik, spiritnya itu jadi naik. Salah satu yang kita punya, spirit itu adalah semangat. Selain kita jadi pinter memaknai sesuatu gitu ya, ngambil hikmah, spirit kita juga jadi naik. Nah, mumpung spirit itu lagi naik-naiknya, spiritnya diikuti nama action. Nah, Gitu. Jadi, Makanya Rasulullah punya momentum itu di bulan Ramadan. Indonesia merdeka di bulan Ramadan. Bank Syariah Indonesia juga sebelum Ramadan ngadain raker dulu kan. Itu Betul. persiapan Ramadan kan. Iya betul. Asik. Betul. Jadi di Ramadan kalau kita biasanya semangatnya hanya di sebatas status Kang dan Instastory ya. Jangan. Actionnya nggak ada malah ya. Sayang banget. Itu yang salah ya. Ya, karena ujungnya kan bukan untuk dilihat oleh manusia. Nggak untuk dilihat sama follower kita. Betul. Ujungnya itu as-saumu li. Bukan hanya saumnya tapi juga aktivitas-aktivitas yang ngikutin saum kita itu dilihatnya sama Allah. Itu brother and sister, sahabat BSI dimanapun Anda berada. Jadi, Kang Hari. Nanti tolong translate ya pakai bahasa apa aja lah, bahasa Jerman, bahasa naon weh. Jantan mumpung jasad kita lagi kita kurangin banget. Kalau di bulan-bulan lain kan hara rese. Betul. Kita sendirian, mau soleh sendiriannya. Eja misalnya gitu, cie kan gitu kan, mau puasa sendirian. Tapi kalau sekarang kan kita kesolehan umat nih, kesolehan sosial, jamaah banget. Mumpung kita lagi rame-rame, ini di momentum, jasad kita ini diperkecil kebutuhannya, tidak dikurangi kebutuhannya, dihilangkan tidak, tapi diperkecil kebutuhannya. Ternyata itu tuh naikin spirit kita, ruh kita tuh jadi jauh lebih clear, jadi jauh lebih besar. Ini nggak tahu nih apa yang terjadi sama Kang Eja, sama sahabat BSI dimanapun Anda berada. Sering nggak? Lebih sering nggak dibanding bulan-bulan selain bulan Ramadan? Ide teh jadi tumpeng. Oh mesti begini, oh ini dulu, oh ini itu dulu. Betul. Lebih sering nggak? Betul Kang. That's it. Ramadan adalah kegiatan paling penuh di 30 hari kerja mungkin kalau kita sebut. Ini Ramadan yang paling penuh nih kegiatannya. Idenya bagus-bagus. Salah satunya podcast ini di Ramadan. Sebelum Ramadan belum ada kan ya? Justru di Ramadan, tepuk tangan dong ya. Jadi Ramadan, pandemi bukan alasan untuk kita tidak beraktivitas. Ya, dan dengerin suara hati itu guys. Jadi sahabat BSI ketika pas kita punya ide nih, oh nanti saya sebelum ke kantor saya mau ngapain dulu gitu, mau nulis sesuatu dulu, mau ngeposting sesuatu dulu, dan lakukan. Jangan cuma ide itu lewat gitu aja. Enggak, do it. Kita mau ngapain? Kalau bisa lebih bagus lagi amal berjamaah. Kayak ini nih, ini podcast kan pasti ide dulu dari someone spesial ya. Terus dikomunikasikan jadi amal jamaah, dinikmati sama teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Betul, ini adalah dari teamworknya teman-teman. Yes. Bisa ada orang IT, orang-orang kreatif, luar biasa, orang-orang acara, dan semua kumpul di sini. Kumpul menimpa ciweh. Sekarang kita kelihatan kan Kang Eja doang ya. Betul. Sebenarnya di balik layar ini, di balik kamera kami teh paciweh banget. Luar biasa. Wajah-wajah menunggu azan maghrib. Karena kita juga, mohon maaf ya Kang sebelumnya, kalau kata orang Jerman, itu dituang leutkeun, artinya tidak dikasih makanan dan minuman apa-apa karena kita lagi Ramadan. Tapi di belakang setelah maghrib air mineral ada Kang, tenang. Siap. Dinikmati. Dan kurma ya. Baik, balik lagi Kang, tadi saya bahas di awal gimana cara merespon. Jadi gini Kang, banyak status teman-teman, mungkin banyak yang dari obrolan teman-teman, curhat colongan, curcol nih. Mungkin dari positifnya juga ada juga yang bertanya, nih pasca merger mungkin karena
termasuk saya ini adalah pengalaman pertama untuk merger di salah satu perusahaan. Oke. Kita kan merger Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah, kita merger dalam satu perusahaan menjadi Bank Syariah Indonesia. Banyak pertanyaan yang muncul ketika orang-orang yang baru merasakan merger, wah gue punya atasan baru nih. Ya. Duh, yang atasan mungkin sama, wah gue punya bawahan baru nih, yang sebelumnya nggak tahu. Yes. Dan kita semua mungkin merasakan, wah gue punya budaya kerja yang baru nih, yang mungkin ada di belakang saya tentang akhlak. Nah, gimana sih cara meresponnya gitu? Apakah cuek lah nanti juga blended sendiri, atau kita harus fast respon gitu, merespon keadaan ini Kak? Asik. Dijawabnya santai aja ya, sahabat BSI. So, kalau Anda yang lagi masih saum ngedengerin ini, sok didengerin aja. Sampai santai, sambil ngedengerin sambil zikir tambah-tambah tuh. Oh, pahalanya banyak. Maghrib ya. Kalau udah buka, sok sambil ngemil ya. Iya, betul. Jadi gini, kita santai aja. Siap. Kang Eja, mergernya perusahaan kita di mana kita kemarin lagi enak banget kerja, lagi in the hoy banget, lagi asik banget gitu. Terus tiba-tiba ada pengumuman, itu di dalam kendali kita apa di luar kendali kita? Di luar. Di luar kendali kita. Nah, teman-teman, jadi kita perlu berpikir clear dulu. Yang pertama, apa yang ada di dalam kendali diri kita dan apa yang ada di luar kendali diri kita. Kebanyakan orang-orang fokusnya adalah yang di luar kendali diri mereka urusin. Macet. Iya. Atasan nyebelin. Can beres hiji geus dititah gawe nu lain. Dikasih laporan teu dibaca, pas salah disalahkeun. Iya. Jangan jadi merah gitu dong wajahnya, biasa aja. Kan. Di belakang ada gue banget katanya. Enggak ya. Contoh ya. Enggak, ya itu mungkin contoh. salah satunya. Hal-hal yang tadi disebutin itu di luar kendali diri kita guys. Jadi kita nggak bisa gitu ngontrol itu penuh sesuai dengan keinginan kita. Macet kita nggak ngerti. Hujan lagi di jalan padahal kita lagi milih motor dibanding pakai mobil tadi pagi perginya, terus hujan gitu. Kita nggak milih kan, kita nggak bisa nyuruh hujan nggak turun gitu. Nggak bisa. Fokus kebanyakan orang rata-rata fokusnya di hal-hal luar kendali dirinya. Jadinya riweuh. Aduh ini teh kumaha, ini teh gimana, ini teh gimana, gue lagi enak kok jadi kayak begini sih. Jadinya riweuh. Padahal yang perlu dilakukan adalah fokuslah ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Merger gak bisa kita kendalikan. Itu keputusan, bukan keputusan atasan yang langsung di atas kita, itu atasan. Tetapi bagaimana ngerespon merger itu kendali diri kita. Jadi sebelum gimana ngeresponnya, saya mau ngebahas dulu kenapa penting ngerespon merger ini dengan tepat. Karena orang di atas rata-rata fokusnya adalah hal-hal yang bisa mereka kendalikan. Apa itu? Response. Responsnya naon sih? Jadi nanti nggak langsung nyeplak nih saya gimana ngeresponnya. Guys, bukan guys nih, sahabat BSI. Sahabat BSI. Guys juga nggak apa-apa kan? Milenial banyak juga milenial ya. Sip. Jadi gini, sahabat BSI guys, tentang maksa kayaknya respons itu ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatannya apaan? Pikiran dan perasaan itu nggak kelihatan. Tapi itu gede banget impactnya sama yang kelihatan. Tindakan, action keseharian itu kelihatan. Apa yang ada di pikiran dan perasaan? Pemaknaan coy. Pengambilan hikmah. Merger. Atau atasan baru. Kumaha nanti kalau saya ketemu atasan yang gak sebaik atasan saya sebelumnya. Padahal si bapak itu tuh udah klik banget, udah klop banget. Kalau nanti saya ketemu sama orang yang markedawang. Understand markedawang? What's the meaning of markedawang? In Google and Sundanese ya. Markedawang. Itu ada orang yang kayaknya gak banget deh. Nah, ketika ketemu sama atasan yang memang sesuai dengan pikirannya tadi, kita tuh dikasih waktu sama Allah untuk memaknai atasan yang tidak seenak atasan kita sebelumnya, atau atasan yang secara performance, secara treatment ke kita jauh lebih baik. Kita tuh perlu memaknai itu. Betul. Jadi sebelum ngerespon dengan tindakan, ada respon yang gak kelihatan. Kang Eja, apa itu? Pemaknaan. Merger ini sebelum kita respon dimaknai dulu. Ada orang yang bilang merger, paling cuma gitu doang, cuma menang jadi jauh lebih banyak customer, jadi jauh lebih banyak aset, jadi jauh paling kinerja mah gitu-gitu keneh. Dan uniknya adalah kita akan persis ngedapetin apa yang seperti kita maknai.
Jadi tergantung makna di awal ya. Tergantung pemaknaan kita. Kalau makna kita bagus, selebihnya jadi bagus. Sering kan kita ngedenger nih ada orang dikasih EO kambing gitu sakarungan. Nih ada EO kambing buat lo. Batur mah dek lebaran teh dibere teh paket gitu nya. Nu aralus nah orang beti bere EO kambing gitu. Itu kenapa keluar ucapan itu? Karena pemaknaannya EO kambing. Buat apa? Tapi ketika ada seseorang dikasih mau lebaran EO kambing. Terus ini mah sahabat gue banget. Tahu pisan istri gue lagi melihara, lagi menanam, merawat tanaman dan butuh banget pupuk-pupuk yang kayak begitu. Bro, thank you pisannya. EO kambingnya kan sama. Tapi pemaknaannya beda, responnya jadi beda. Dan yang satu memaknainya dengan bagus, dia dapat yang bagus. Satu memaknainya nggak bagus, jadinya kesel, secara rebel dan lain sebagainya. Sahabat BSI dimanapun Anda berada, merger is merger, di luar kendali diri kita. Kita gimana hasilnya sebelum kita ngerespon, tergantung banget gimana kita memaknainya. Baru setelah itu ngerespon. Jadi tergantung makna pertama ya. Pemaknaannya dulu kayak gimana. Gitu. Jadi kalau di Alda riweh ya kesananya riweh aja ya, ribet kesana ribet lagi. Ribet lagi. Dan itu kita yang milih, kita yang rasa. Teman-teman di sekeliling kita support aja, jadi support system. Tapi kan pelakon utamanya pakai N ya, bukan pakai R. Pelakon ya. Oke. Pelakon utamanya kan Anda bro, sis. Jadi pelaku ya. Pelaku kan ya. Kalau kita memaknainya, nih supportive support system kita bagus banget. Udah dikasih udah dikasih internalisasi akhlak. Betul. Udah dikasih meeting nasional, meeting region. Udah setiap pagi ada briefing. Supportnya udah keren banget. Tetapi pemaknaan yang gak kelihatan sama orang di dalam kepala sama hati kita, kayaknya kurang ada gunanya. Maka rasain aja lo kerja. Aduh ngeri banget. Tergantung pemaknaan coy. Bener. Udah luas banget sih makna merger tuh ya. Keluarga baru. Kalau kata teman saya tuh yang kemarin bilang, gua tuh jomblo. Di bank sebelumnya gak dapet. Nah pas merger ada lagi tambahan pilihan orang buat milih pasangan. Ternyata salah satu hal positifnya itu kan. Dan pemaknaan itulah yang akan kemudian didapatkan. Iya ternyata positif. Oh merger dapat keluarga baru. Wah banyak pilihan lagi nih kali aja nih setelah merger banyak orang juga. Ketika Rasulullah hijrah, apakah semuanya berniat untuk hijrah? Enggak coy. Ada yang kayak begitu. Sugan di Madinah mah balalager di menikah halak meni ampun. Aduh. Sugan di Madinah mah anu balalager. Kedengeran itu. Terus kata Rasulullah, kalian ini akan mendapatkan apa yang kalian niatkan termasuk dengan hijrah ini. Itu ya. Itu kan pemaknaan, itu dalam banget. So deep jero. Oke. Betul. Jadi dari tema akhlak juga ya, dari akhlak kita juga salah satunya kolaboratif. Kerasa banget nih setelah punya keluarga baru. Itu dia. Positifnya itu ya. Banyak sih hal positif ya. Kalau dimaknai dengan positif. Dan di awal ya. Di bulan Ramadan ini adalah sesi yang bagus banget untuk kita berlatih memaknai. Untuk kita berlatih ngerespon. Kenapa kita dikasih lapar bro? Kenapa kita dikasih haus? Ya untuk apa? Salah satunya dimaknai dulu. Banyak orang yang setelah ngerasain lapar dan hausnya, kemudian waktunya berbuka, mereka masih harus tetap berlapar-lapar dan berhaus-haus. So, apa respon yang perlu dilakukan? Naikin empatinya. Kan itu yang diajarin sama Ramadan di lapisan paling luar. Betul. Hikmah dulu diambil. Karena kalau hikmah gak diambil, pemaknaan gak diambil, the meaning you give, the life you live. So, ketika kita gak ngambil meaning apa-apa, kerja ngeflow cuma kayak gitu doang, terus apa dong yang bakalan diambil? Padahal baju kita udah jadi makin keren nih. Udah asalnya BRI Syariah gimana gak kurang gede? Gede. BNI Syariah gimana gak kurang gede? Gede. Bank Syariah Mandiri gede banget. Tetapi setelah merger bergabung itu kan makin gede. Tapi corporate identity kita yang makin gede itu jadi identity baru buat kita. Sayang banget kalau corporate identity-nya gede tapi ininya ada aku mah apa tuh. Teu moal jauh tinu kamari paling gue nggawekeun eta kene da abdi mah apa tuh cacing jauh. Cacing jauh apa cacing jauh? Cacing jauh. Cari. Cacing itu worm, jauh itu banana. Banana worm ya. Artinya apa Kang cacing jauh? Gitu. Ya gue mah apa tuh gitu ya. So balik lagi. Gimana ngeresponnya? Teman-teman, kayaknya nanti tolong benerin nih kalau saya salah.
Kemarin itu ada growth strategy 2021. Dan di situ ditulisin tuh fokus berkebun. Siapa yang sharing waktu pas region meeting kemarin? Pak Anton Soekarno ya. Pak Anton Soekarno. Aduh, itu saya ikutan, itu tuh terwow banget. Fokus berkebun. Teman-teman, cinta. Asik. Cinta. Ya. Di dalam bahasa Arabnya itu hub. Hub itu salah satu artinya selain cinta, arti yang lainnya adalah benih. Benih. Jadi hub itu adalah benih. Dan ketika benih itu ingin ditumbuhkan, arti kata yang lain, cinta itu ingin ditumbuhkan, kan nggak bisa tuh si benih dilempar doang terus kita sugan jadi. Kan hente. Iya. Tetapi ketika si benih itu mau ditumbuhkan, pertama banget kita perlu memilih best breed. Betul nggak? Benih terbaik. Yang terbaik. Itu kata Pak Anton. Itu tuh sesuai banget tuh. Pilih benih yang terbaik. Jadi di awalnya beliau itu bilang, gila, antisipasi. Jadi gue kudu ngapain? First of all, if you want to love your new corporate, kayak pisah nantilah bahasa Inggris kan sakit gitu. Nah. Kalau kita pengen jadi jauh lebih mencintai nih corporate kita, maka ayo fokus berkebun. Tumbuhkan si hub itu, tumbuhkan benih itu, pilih benih yang terbaik, simpan di tempat yang terbaik. Itu tuh the moment of anticipation. Kalau kata saya, ngelihat dari apa yang dibilang Pak Anton, kita juga perlu antisipasi tentang itu. Buat benih yang baru itu kan di dalam sini dulu nih benihnya. Kita udah punya wadah yang terbaik, sekarang tinggal benihnya. Benihnya itu siapa? Manah aranjeun. Translate kan? Heart. Hati kita ya. Manah is hati ya. Jadi benihnya disimpan dulu, hatinya dulu disimpan dulu. Sebelum ngapa-ngapain kita mesti fokus dulu sama apa yang menggerakkan seluruh tubuh kita, yang kalau itu bagus-bagus semua, kalau jelek-jelek semua. Hati. The moment of anticipation. Yang kedua nih, kita harus risk based dilihatnya. Ini karena Pak Anton ini, beliau ini ngurusin selling, sales and distribution. Sales and distribution. Jadi ngomongnya ke situ tuh. Iya pasti. Tapi nggak apa-apa, saya akan bawa apa yang jadi buah pemikiran sales and distribution ini ke benak kita semuanya. Yang kedua, si benih itu kan harus diawasi. Si benih itu harus ditanam dengan prosedur, diurus dengan prosedur yang tepat. Benar nggak? Jadi kalau ada rumput-rumput, mbok ya disiangi rumput-rumputnya, dibersihin. Kalau kurang pupuk ditambahin gitu kan. Nah, kita juga perlu melakukan itu di ruangan yang baru kita, di gedung yang baru kita, di habitat baru kita. Punya momen itu ditumbuhkan. Kenapa? Karena kalau ketemu sama orang baru, ada energi baru, tapi ada political will yang baru juga. Pasti. Jadi milih-milih teman itu masih penting, guys. Ya, milih-milih teman itu yang fokus kemajuan, kepada fokus maju. Kalau misalkan kita lagi gamang, kita lagi galau, merger, ketemu sama teman yang galau juga, frekuensinya negatif ya. Frekuensinya jadi makin negatif. So, selain ada moment of anticipation, kita juga harus mikirin risk base. Kita punya resiko dengan merger ini, tapi juga punya resiko yang sudah terkalkulasi. Jadi beranilah bertindak ya. Yang ketiga, telaten, rajin. Udah tadi tuh disiangi, terus telaten, diurus, disiram dan lain sebagainya. Sing telaten di sini tuh. Lantas ada lagi konsisten, komunikasi harus diperbaiki, komunikasi harus terus diperhebat. And the last one, ikhlas. Ikhlas itu apaan? Siap nunggu, kalau udah nanam ya siap panen. Nah, hub lagi, balik lagi. Jadi apa yang perlu dilakukan? Tumbuhkan rasa cinta itu. Karena ini adalah lingkungan baru, pasti ketemu sama orang baru, butuh perkenalan lagi, butuh pemahaman lagi, baru bisa jalan bareng kan? Bener gak sih sahabat BSI? So, kita waktu married sama pasangan kita kan tidak ujuk-ujuk, bener gak? Iya. Meskipun barangkali kalau Kang Eja kan wajah-wajahnya ini kan bukan wajah ini ya, bukan wajah pacaran dulu. Kalau dia kan wajah kenalin langsung dihitbah ya. Langsung kenalin ke mertua lo gitu. Nah, tetap kita juga ada perkenalan dulu, ada pemahaman dulu. Dan nanti hub itu, cinta itu nggak lanjut langsung tiba-tiba boom gede gitu. Enggak. Dengan yang tadi tuh ada moment of anticipation, ada risk base, ada telaten, ada konsisten, ada ikhlas. Tapi yang paling penting kita sadari lagi, balik ke hikmah lagi. Cinta itu kata kerja.
Jadi jangan nunggu. Responnya apa? Jangan nunggu lo cinta. Tapi bekerjalah banyak supaya cinta itu tumbuh. Catat ya. Sahabat-sahabat Besi catat tuh. Cinta tuh bukan kata benda ya, tapi kata kerja. Kata kerja banget. Jadi balik lagi ke respon ya. Iya dong. Harus direspon. Harus direspon. Jangankan tadi Kang Eja ngasih pilihan apakah gue cuek aja, gue skip aja gitu, ataukah gue harus fast respon. Kalau fast respon tapi gerasa gerusu, dan pabaliut juga kan. Betul. Jadi apa yang perlu dimunculkan dulu? Hope-nya. Cintanya dimunculkan. Dan cinta itu gak ujuk-ujuk jedang gede gitu, enggak. Cinta itu ditumbuhkan. Kenapa? Karena cinta adalah kata kerja. Luar biasa ya. Di core values kita, di salah satu core valuesnya ada loyalty. Di situ ada butir poinnya itu sense of belonging, ya itu kan salah satunya ya. Betul. Iya. Di sini tuh basi banget lah gue ada di sini nih. Ini baju ini sering saya pakai buat jalan gitu biar kelihatan nih pegawai BSI gitu ya. Keren lagi. Biar bank yang lain nggak ada yang nawarin gitu kan. Kan biasanya saya pegawai bank juga nih gitu, jangan nawarin produk yang lain gitu kalau di jalan bebas malah gitu ya. Oke, jadi itu ya hub-nya dulu. Hub. Jadi kecintaan terhadap si perusahaan ini ya. Betul. Nah kalau ngomongin hub-nya itu Kang, numbuhin cinta itu ya tadi mungkin kita haruskah bertemu sama teman-teman yang sefrekuensi positif, atau mungkin ya kita nyari atasan yang banyak brainstorming atau gimana sih Kang untuk numbuhin itu tuh? Keren banget pertanyaannya. Gampang nanyanya, Hararese ngejawab. Dan ini dan teman-teman ini bisa dipakai bukan cuma di lingkungan profesional tapi juga di lingkungan personal Anda. Numbuhin hub itu apakah kita perlu mencari teman-teman yang sefrekuensi? The question is how do we know? How do you know bahwa dia sefrekuensi apa enggak kalau kita enggak berteman dulu? Betul. Jadi penting untuk kita enggak milih-milih terlampau dengan amat sangat. Apalagi kita menutup dulu lingkungan yang penting mah abdi mah alumni BSM jeung BSM we heula. Da canten tuh punya frekuensi yang sama alumni BRIS. Enggak gitu juga Keles. Kan gitu ya. Iya, bagaimana kita akan tahu kita punya teman yang sefrekuensi apa enggak kalau kita tidak berkomunikasi dengan intens. Nah, yang tadi tuh, yang poin konsisten itu kalau kata Pak Anton. Kalau kita enggak ngobrol dengan intens sama dia, kita nggak akan tahu dia itu sefrekuensi apa enggak. Maka buka dulu silaturahim seluas-luasnya. Nanti di perjalanan kita akan ngerasa kok chemistry itu akan tumbuh. Tapi kan chemistry ditumbuhkan. Iya. Gitu. Nggak kebanyakan milih-milih. Tetapi nanti kita akan ngelihat, hey yang mana nih? Kan ada nih di awal-awal udah tiba-tiba curhat aja. Dan curhatannya tuh kayaknya ketika kita tanya dalam hati kita, kalau gue dengerin ini berguna gak ya buat gue? Oh kayaknya gak berguna. Terus besok lagi dia curhat lagi hal yang sama. Nah sarwakian ini jeung nu kamari. Besoknya lagi curhat yang sama. Ya udah, berteman saja tapi tidak dijadikan sahabat. Pun kalau dia perlu menjadi partner Anda di dalam bekerja, ajak kepada kebaikan. Jangan dikit-dikit toksik, saya tambah toksik, saya tambah. Lu kali yang toksik ya. Mana-mana toksik. Iya. Betul. Jadi itu ya. Kalau kata kita sih sering nongkrong bareng lah ya. Sering ngopi bareng, nongkrong bareng. Kalau sekarang buka bareng berarti ya kalau Ramadan gitu ya. Berburu tajil bareng mungkin ya. Iya bareng-bareng. Biar tahu tuh ya. Kadang dari selera makan yang sama kita punya hobi yang sama tuh. Punya frekuensi yang sama nanti ketahuan tuh yang positifnya siapa nih. Yes. Gitu ya. Yang negatifnya mungkin dihilangkan. Dan saya karena ini adalah sebuah institusi sudah dipagari oleh value akhlak, maka saya optimis Kang untuk orang-orang yang ada di sini ini adalah orang-orang pilihan. So don't worry too much dengan siapa kita bergaul dengan tim di sini. Fokus kepada best version of yourself, fokus kepada best version fokus kepada versi terbaiknya Anda. Nanti Anda akan narik orang-orang terbaik untuk dekat sama Anda. Jadi kayak magnet juga ya kan? Jadi magnet, jangan cuma ngeliatin kata Imam Ali katanya tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Karena judulnya Ramadan kudu aya nu gitu-gitu nah. Betul. Oke. Tapi ketawa barusan menghilangkan keustadaan saya. Diulangi kan? Oke. Kata Imam Ali, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Udah kayak ustad? Udah.
Berbahagialah orang-orang yang dia tuh fokus kepada aibnya sendiri sampai dia tuh lupa aibnya orang lain. Nah, Ini merger, kita ketemu sama orang-orang baru. Nggak semua orang sesuai dengan harapan kita. Pasti ketemu sama orang yang beda gaya, beda style, beda komunikasi. So, fokus sama siapa? Fokus sama diri sendiri. Best of versionnya kita bakalan keluarnya itu kayak gimana? Fokus sama itu. Kalau nanti kita punya best versions of ourselves, nanti orang-orang pada ngikutin kita, guys. Orang-orang pada bukan ngikutin nge-follow ya, pada kita yang punya katup leadership yang beda, maka orang-orang yang di bawah kita atau sekatup itu akan jalan sama yang sekufu dong. Kita gitu. Jadi memang ya tumbuhin energi positif ya kan, eposnya diperbanyak ya. Itu epos. Epos yang dimaksud adalah energi positif. Eposnya diperbanyak. Aura positif, bukan aura pos hansip. Ya kalau itu biasa dijauhi ya. Oke. Tapi kan kita udah ngobrol seru nih tentang high respon di pekerjaan. Nah sekarang mungkin masuk ke Ramadan nih kan. Salah satunya ya mungkin tentang hablum minallahnya nih ya. Tadi hablum minallahnya sudah, hablum minallah. Nah sebenarnya di tempat kerja ya, untuk kita kan jamnya nggak se-free teman-teman yang mungkin di rumah atau gimana gitu ya. Di posisi jam kerja kita sebetulnya untuk memiliki kualitas respon terhadap Allah gitu ya di Ramadan, cara manfaatinnya gimana sih Kang? Di salah-salah kerja atau gimana gitu. Siap. Balik lagi ke pemaknaan ya guys. Tadi Kang Eja bilang karena kita nggak seluas orang-orang yang di rumah, yang free mungkin di rumah ya. Tapi orang yang di rumah bakalan punya pikiran kayak gini, gue mau nggak bisa ibadah dijaga gitu dari jam 8 sampai jam 5. Ibadahnya dijaga kayak gitu pakai waktu. Gue mah kadang-kadang harus ngejaga diri sendiri. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang gak inget, kadang-kadang skip. Tapi orang-orang yang di BSI itu, ya Allah, ngurusin syariah. Jadi kalau yang ini hubnya hub penghubung ya. Jadi penghubung bisnis syariah secara nasional, secara regional. Ibadahnya enak banget ya. Dari pagi sampai sore. Sok jadi pas sirik-sirik dah. Saling punya point of view sendiri ya. Yes, jadi balik lagi. Karena kita lagi ngomongin ini tadi hablum minallah, enggak juga kita memutus kerjaan kita ini dari hablum minallah, enggak. Kerjaan kita ini dari jam berapa sekarang kerjanya keluar bulan Ramadan? 7:30. Dari 7:30 sampai jam 4. Itu tuh hablum minallah juga. Untuk Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Bisnis yang terbaik itu adalah bisnis yang dikerangkai oleh syariah. Karena kalau lu main riba, lu merangin Allah dan merangin Rasulnya, mulai lu menang guys. Nah, Anda ini dimanapun Anda berada, Anda adalah pejuang syariah. Itu bukan hablum minallah gitu. Gue udah mau nangis ngomonginnya juga. Kenapa? Merinding. Kenapa? Gak punya kesempatan Anda dari jam 7:30 pagi sampai jam 4 sore untuk berjuang menegakkan syariah seperti Anda punya. Gitu kan? Jadi ini hablum minallah banget. Who say this is only, kecuali Anda memaknainya pekerjaan untuk nyari duit doang. Tapi kan sayang. Gitu. So be happy, be grateful, bersyukurlah. Kenapa? Anda punya kesempatan yang tidak dimiliki oleh banyak orang, yang bahkan sekarang tuh barangkali lagi gamang hatinya. Ini bener gak ya yang gue lakuin? Aku teh ngerti, tapi ini teh kebutuhan, tapi ini teh begini. Anda sudah ada di tempat yang enakin banget untuk membuat diri Anda jadi keluar best versionnya. Syariah. Alhamdulillah ya, mungkin teman-teman juga ini merasakan ya. Hal yang mungkin sering saya ceritain juga kan, kata istri, ke mertua, ke orang tua. Udah gitu. Punya istri ya? Alhamdulillah Kang. Luar biasa, wajahnya itu loh baru keluar kampus kemarin. Istri kan. Istri. Iya. Jadi teman-teman mungkin nih, versi saya ketika memang bisa 10 tahun bekerja nih di bank sebelumnya, kalau sekarang baru beberapa bulan nih BSI gitu ya. Salah satu yang menjadi alasan kenapa kita bertahan di perusahaan syariah, dari bank syariah adalah masih banyak yang ngajakin saya sholat Kang. Masya Allah. Wih sholat tuh gitu kan. Iya, jadi ketika orang-orang pada kerja, kita masih bisa ada yang ngajakin sholat. Dan salah satu alasan istri saya waktu itu keluar di salah satu bank konvensional adalah itu. Gua gak ada yang ngajakin sholat, ya udah keluar gitu akhirnya. Luar biasa. Dan saya boleh dong, untuk seseorang yang sekarang kerja di rumah, betul, dulunya biasanya keliling-keliling, sekarang trainingnya online terus,
Saya kalau misalkan mau sholat duhur, harus ngurusin dulu, ngeberesin dulu urusan kerjaan, ngeberesin dulu anak-anak, yang cowok saya ajakin dulu. Belum tentu gampang ngajakinnya, kadang-kadang hararese. Most of time susah ngajakinnya karena masih suka main games gitu. Kiddos ya, masih kecil banget. Harus bilang dulu sama kakak-kakaknya, guys, udahan dulu main gamenya, yuk kita sholat dulu. Kalian sholat ya sama bunda, sekarang Panda mau pergi. Itu harus diberesin dulu tuh satu-satu. Sementara yang tadi saya lihat ketika sholat asar kita bareng, pas adzan, langsung bareng-bareng naik 1 lantai, 2 lantai ya. Sholat jamaah. Enak banget. Lu gak kebagian pusing ngurusin urusan rumah sebelum sholat. Ya kan? Itu patut disyukuri itu banget. Patut disyukuri banget. Masya Allah. Ketika habis sholat, itu habis sholat ya, pada ngaji gitu, pada bukankah itu yang diinginkan gitu? Musola terbuka, bisa ngelihat habis sholat itu bisa ngelihat pemandangan. Mudah-mudahan jadi taman surga yang indah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Enak lah ya kan? Jadi kapan daftar ke BSI kan? Daftar nasabah mah udah. Nasabah ya? Kalian ajakin dong. Untuk jadi nasabah tadi. Oh iya, buat teman-teman saya yang sekarang lagi ngelihat, buat teman-teman yang suka sama self development, yang sekarang lagi belajar bareng-bareng lewat podcast ini, teman-teman semuanya, ada satu yang sengaja didesain oleh pemerintah kita, memperbesar kekuatan syariah. Dan kita bisa nge-support itu, gak cuma jadi penonton, gak cuma jadi pengamat, tapi juga kita jadi seseorang yang ikut membesarkan syariah. Teman-teman semuanya, ayo nabung di Bank Syariah Indonesia. Emas, urusan dengan emas, mau ngapain? Mau beli, mau gadai, mau jual, mangga Bank Syariah Indonesia. Mau ngapain lagi, Anda mau bertransaksi apaan? Datang ke sini, insya Allah mudah-mudahan jadi jauh lebih berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Kang Ari udah jadi nasabah lama ya Kang ya? Udah jadi nasabah lama. Gitu. Jadi udah menjadi testimoni tersendiri tadi ya. Dan berharap banget dengan merger ini memperhebat servis Anda ke nasabah-nasabah Anda. Oke, balik lagi nih kalau masalah servis nih. Dong, besar raganya perlu juga jadi besar jiwanya guys. Berarti nyambung ke masalah respon yang tadi ya. Nih tips deh dari Kang Hari nih buat kita nih. Pegawai merespon nasabahnya nih. Anda sebagai nasabah betul? Iya. Saya sebagai pegawai, biar dari point of view nasabah nih. Sebenarnya nasabah pengen diapain sih? Respon apa dari kita sih yang pengen dari Kang Hari atau nasabah yang lain dapetin nih? Nasabah itu pengen diuongke, nasabah itu ingin dimanusiakan. Ingin disenyumin aja. Senyum itu kan jadi pembeda. Nasabah itu ingin disapa namanya. Nasabah itu ingin didengerin. Supaya nasabah didengerin gimana? Perlu ditanya. Jadi salah satu kekuatan di dalam servis yang semakin tinggi tuntutannya dari orang-orang sekitar, kuasai kemampuan bertanya dengan bertanya yang empowering. Jadi gak cuma basa-basi, gak cuma nanya tapi gak pengen didengerin, enggak. Nasabah itu pengen ditanya, ketika dia ngejawab pengen kita tuh sebagai orang yang nge-servisnya hadir banget buat dia. Setelah itu dia belum tentu butuh solusi. Bisa jadi dia butuh teman curhat. Bisa jadi dia butuh teman ngobrol. Bisa jadi dia butuh teman diskusi yang bentuknya bukan solusi tetapi alternatif yang jauh lebih baik dibanding apa yang dia punya sekarang. Belum jadi solusi. Jadi jangan tiba-tiba nawarin solusi. Kalau misalkan Anda ada di landing gitu. Jangan tiba-tiba nawarin solusi. Enggak. Nawarin dulu silaturahim. Itu. Dan silaturahim yang baik itu kayak gimana? Yang hadir buat orang yang ada di hadapan Anda. Hadir sama ada beda. Kang Eja ada di depan saya. Kang Eja hadir gak buat saya? Belum tentu. Saya hadir gak buat Kang Eja? Belum tentu. Bisa jadi saya cuma ada doang. Anda untuk nasabah Anda hadir apa ada? Nasabah pengennya apa? Hadir. Sama. Keluarga Anda juga pengen Anda bukan cuma ada. Tapi ingin Anda hadir untuk mereka. Itu ya. Gitu brother. Kayak gampang kan kata hadir, tapi hadir tuh susah ya untuk dijelaskan terus dilakuin juga. Kata hadir tuh dari kita pegawai untuk nasabah berarti ya salah satunya mungkin memenuhi kebutuhan nasabah ya. Betul. Itu ya. Dan jadi bagaimana tahu butuhnya dia apa kalau kita nggak hadir? Baru ngomong dikit, paling eta mah iyalah geus nyaho, geus oge. Ini gerabu solusinya nanti bagus pisan ya. Jadi kalau ibu
nabung di sini, jangan khawatir. Ini teh emas ini nanti kan harganya jadi jauh lebih stabil gitu ya. Si ibu teh culang, perasaan bukan ini dia yang gua butuhin. Sabar dulu, makanya dengerin dulu. Betul. Jadi empatinya ya, frekuensinya kadang kita samain dulu. Disamain dulu. Dengan orang tua ngobrolnya seperti apa. Anak muda mungkin bisa berubah bahasa juga dengan anak muda. Kenapa enggak? Gak harus baku ya. Kenapa enggak? Dan jumlah pasar kita yang gede nanti kan adalah milenial. Milenial, betul. So menggunakan bahasa umat itu kudu banget. Betul. Makanya tuh kenapa kita masuk BS itu dari mulai paling depan security pasti nanya, betul? Sudah dikasih senyum kan? Saya tadi kasih senyum, disapa pasti dengan salam kan? Disapa juga kebutuhannya pasti ditanya dari depan. Ditanya dulu. Kemudian diarahkan mau ke CS atau mau kemana pasti ditanya. Yes. Masuk lagi ke CS ataupun ke bagian-bagian yang lain pasti ditanya lagi. Ya. Itu mungkin salah satu yang tadi berusaha hadir ya Kang ya. Berusaha hadir. Itu tadi kalau teman-teman ini sedikit mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lebih panjang. Dari mulai kita parkir, ke security, masuk ditawarin mau ke CS, mau ke teller, mau kemana, mau ketemu siapa. Sampai nanti orang itu selesai, nasabah itu keluar. Itu namanya transaction point, Kang. Transaction point itu adalah titik-titik di mana kita berjumpa dengan nasabah kita. Dan sebetulnya kita lagi ngasilin cuan, lagi ngasilin duit buat perusahaan kita. Dengan cara itu? Dengan cara itu. Makanya namanya transaction point. Poin-poin di mana kita ketemu sama nasabah kita. Security harus dimulai dibenahi kepalanya, mindsetnya, bahwa keramahan dia ujungnya adalah omset, ujungnya adalah nabung, funding atau lending. Mulai dari security. Orang-orang yang tadinya barangkali ada aku mah apa, atau aku mah cuma administratif, back office. Back office itu ketika dia ngerjain kerjaannya berhubungan sama atasannya, sama bawahannya, sama teman sejawatnya, sama another departemen, itu transaction point. Lagi ngasilin duit. Itu namanya transaction point. Nah, gimana sih transaction point tadi? Ketika berjumpa dengan customernya punya persepsi, aduh, faster, bigger, better, faster. Nggak sia-sia nih makin gede. Betul. Ini makin hebat. Better. Makin cepet. Nah. Itu persepsi yang kita pengen tumbuhkan. Betul. Jadi semua udah ada di tema kita sebenarnya tagline ini ya. Tagline ini teh cakep. Bigger, better, faster. Benar. Udah gak kerasa Kang kita ngobrol seru-seru banget ya. Iya. Kebayang teh lotek tadi teh bigger, better, faster. Makin gede gitu ya. Udah makin malu. Bulan Ramadan banyak halunya gitu ya. Betul. Kita lihat yang hijau-hijau aja, di sini lihat rumput kayak lapis legit, di sini serius tuh. Serius ya. Lihat kursi warna-warni ya kayak bolu pandan gitu. Itu bolu pandan lebih tepat. Gitu. Seru banget kita ngobrol sama Kang Hari kan. Bolu pandan nanti sengit Kang. Aduh. Enggak lanjut. Di Borma ada tuh. Oke. Langsung dibahas. Jadi oke lah teman-teman ya. Jadi tadi dari sesi kita awal tentang merespon sudah dapet ilmu semua tuh dari nggak sebagai gua mah apa tuh, nggak ada kata-kata itu tidak ada. Kalau setelah tadi obrolan kita, gua mah apa tuh, lu itu penting ya. Yep. Semua itu penting. Ibaratnya gua mah cuma baut, tapi baut di roda nggak ada bautnya, ngagorolong mungkin kan. Ngagorolong bahasa Indonesianya apa ya? Menggelinding gitu. Jadi menggelinding tak tentu arah. Nah itu. Jadi semua bagian di kita itu adalah orang-orang penting ya. Orang-orang penting. Nah itu ya. Dan Anda lagi ngelakuin transaction point. Transaction point. Jadi kalau teman-teman yang ada di belakang jangan merasa gua mau di belakang gitu. Teka film gitu di depan mah. Enggak juga ya. Enggak harus juga. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mungkin enggak ke film sama nasabah, tapi kan bukan tujuan itu kita kerja. Betul. Oke. Kang, mungkin ya tadi tentang respon. Pesan motivasi terakhir lah buat teman-teman kita nih ya, sebelum kita tutup. Pesan motivasi terakhirnya buat teman-teman keluarga baru gua nih di Bank Indonesia, bank syariah terbesar di Indonesia, dan buat menjadi top 10 global di dunia. Yes. Pesannya apa Kak? Optimasi Ramadan sisa kita di tahun ini. Ramadan ini adalah unintended training yang gak kita pernah ikutan, gak ada pendaftarannya, gak ada absennya, tapi kita di training. Nah, Ramadan ini adalah training kita yang sangat indah. Untuk apa? Asimilasi budaya, untuk akulturasi budaya, untuk sama-sama komunikasi jauh lebih intens. Hablum minanasnya diperhebat, hablum minallahnya luar biasa. Dan mudah-mudahan gak cuma Ramadan ini aja hablum minallah kita makin lama makin luar biasa,
Tetapi juga ba'da Ramadan ini, hablum minallah kita makin lama makin hebat. Dan ini saatnya, ini momentumnya. Di bulan Ramadan ini memperhebat diri kita. Ngegedein kapabilitas dan kapasitas diri kita lewat belajar, berikhtiar. Belajar, berikhtiar, belajar, berikhtiar. Gitu kan? Catat teman-teman ya. Hablum minallah, hablum minanas. Di mana hablum minanas kita punya teman-teman yang bisa mendukung ke hablum minallah. Enak banget ya Kang ya. Dan ada di sini. Itu teman-teman catat ya. Jadi terima kasih sudah menyimak podcast kita kali ini. Terima kasih Kang Hari. Sami-sami Kang Ija. Terima berkenan kasih. Diundang kembali nanti ya. Pengen banget. Makasih banget, sahabat BSI dimanapun Anda berada. Thank you. Jadi tentang high class respon sebenarnya banyak banget yang harus kita bahas. Tapi waktunya kita juga terbatas. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Dan saya pamit, Reza Adhikara Rojani, dan saya Hari Firmansyah. Pamit undur diri. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.